kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Suki Al-Buhuri. Terima kasih telah hadir dalam rangka memperingati HUT Karang Taruna Desa Curug Sangereng yang ke-38. Dan kami informasikan kepada seluruh para tamu undangan dan jamaah yang telah hadir untuk bisa mengisi tempat yang telah disediakan oleh panitia, agar dalam rangka kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Muhammad Suki lebih khidmat lagi, lebih nyaman lagi. Ya, betul sekali. Untuk kepada seluruh para tamu undangan dan semuanya untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Oh ya, baik. Baik ya, sambil ditunggu ya untuk ustadznya. Sebelumnya kita akan memberitahukan ya bahwa Ustadz Suki Al-Buhuri ini, kalau kita baca-baca di Wikipedia ya, jadi Bapak Ustadz Suki Al-Buhuri ini lahirnya ternyata berketurunan darah Empang Bogor. Betul Bapak ya, dari Bogor. Iya, di sini kita berketurunan darah Empang Bogor katanya gitu. Dan lahirnya pada tanggal 7 September 1972. Oke. Bapak Kiai, sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Suki. Sebelumnya kami akan memanggil kepada para tokoh. Bapak Nedi, Bapak Haji Muhammad Rijal, Ketua Binsa, Ketua BPD, Ketua RPM, Ketua Forum Komunikasi Muslim Desa Curug Sangereng, Bapak Haji Emil Sakira, Ketua PT untuk bisa hadir. Jenderal Pamung, Ketua dari Karang Taruna Kecamatan Kelapa II, Bapak Ustadz Nusir selaku penasihat Karang Taruna, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Silahkan duduk para tokoh. Insyaallah luar biasa. Mic-nya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang sebentar lagi berangkat ke Mekah. Udah daftar? Oh, berarti tahun depannya lagi. Saya Desember mau berangkat umroh. Jawab salam saya lebih semangat. Yang jawab salam semangat nanti saya kasih hadiah brosur umroh. Masya Allah, dikasih brosurnya aja, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu brosur. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sadaqallah, sadaqa Rasulullah, wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, asatidzah, ustadzat, para habaib. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Rizal, MSI, ini anggota dewan kita. Yang saya hormati Bapak Haji Sujatmiko, Sekretaris Kecamatan Kelapa II. Iya. Yang saya hormati Pak Kades Nedi, Ketua Karang Taruna, Saudara Arsudin, yang alhamdulillah Karang Taruna Desa Curug Sangereng ulang tahun ke 38. Wah, ini usia-usia yang siap ya untuk membangun negeri ini. Amin ya rabbal. Dan hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu. Saya begitu masuk, wah luar biasa, ini Karang Taruna bisa ngegelar acara kayak gini, bisa menjahit potensi ya pemerintahan, juga ada TNI Polri bersama kita, digelar bersama seperti ini patut diberikan aplaus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan ini yang bikin adalah anak-anak muda ya, anak-anak muda disupport sama orang-orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi jilul mustaqbal. Amin. Menjadi generasi masa depan yang akan menjadikan negeri ini lebih baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Baik, pastinya kalau ulang tahun bersyukur. Dan kata Quran, syakiran li'an'umih istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Orang yang bersyukur yang pertama akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wahadahu ila siratin mustaqim, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Insya hidup di dunia sebentar. Kemarin ada teman Ustadz Kang Rashid yang biasa di TV One, MNC, umurnya baru 45-an ya, atau 47 ya. Oh 46, alhamdulillah. Ada yang tahu innalillahi meninggal. Kita doakan mudah-mudahan ada penggantinya, karena selama pandemi nggak kurang 900 ulama meninggal, dan ini musibah buat kita. Mudah-mudahan anak-anak muda di sini ada yang melanjutkan perjuangan para ulama, para guru, menyampaikan ilmu supaya umat ini selamat dunia akhirat. Karena yang penting hidup itu selamat dunia akhirat. Betul apa betul, Bu? Walaupun gaji kita cuma 30 atau 40 juta sebulan, yang penting kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Amin aja dulu. Amin orang ngantuk mustajab. Iya. Bersyukur. Saya selalu bilang sehat aja mahal. Betul? Dulu ada artis kita sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin cilok, kita tumpahin di desa Curug Sangereng, saya yakin ini emak-emak bisa mandi cilok. Itu baru nikmat sehat. Yang lebih mahal lagi adalah nikmat iman Islam. Menurut Al-Quran, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Ibu, ada yang pakai anting 6 kilo? Emas sekilo berapa sekarang? Lalu hampir 1 miliar. Tahun 2019 saya ditawarin beli emas sekilo cuman 650 juta. Saya nggak beli. Pas pulang haji, cuman beberapa bulan di tahun 2019 sebelum pandemi, harga emas jadi 1 miliar. Orang itu nelpon, Pak Ustadz, nyesel kan? Coba kalau kemarin beli 650 juta, sekarang jadi 1 miliar, cuman 2 bulan untung 350 juta. Maka kemudian saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya kalau punya duit saya beli gitu.
Dan harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Subhanallah. Ya, makanya bersyukur ya kita dianugerahi iman Islam. Maaf nih kalau ada pemuda anggota Karang Taruna Desa Curug Sangereng, andai ada yang belum sholat, artinya belum mau puasa, belum mau zakat, kalau dia punya iman Islam, insya Allah masih bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu. Kalau mau langsung, ikuti iman kita dengan amal Tapi tadi Kang Arsudin bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama. Orang-orang Curug Sangereng ini udah soleh-soleha semua. Anak muda di sini belum ajan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Saya bilang gimana baca Quran? Tadi baca Quran itu anak sini asli. Iya. Jangan ditanya Ustadz, anak-anak sini dites baca Quran. Sahabat Nabi baca Quran nangis. Anak sini baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Jangan gua ada yang baca. Tapi insya Allah orang sini, ibu-ibunya juga nih kelihatan orang solehah semua ya Bu. Lalu di tempat saya emak-emak ngaji cuman gaya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Lumayan dapat bismillah. Jadi setelah bersyukur, mudah-mudahan semuanya dipilih oleh Allah. Hari ini aja tadi saya ngobrol sama Pak Sekcam. Kata Pak Sekcam, oh, alhamdulillah nih cuaca cerah. Ini kalau tiba-tiba habis cerah gini tahu-tahu hujan, saya yakin habis gitu kan. Iya. Tapi ini insya Allah kelihatannya doa orang-orang soleh. Kita selesai baru kali kalau mau gerimis ya. Kalau sekarang mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita ngaji dulu. Amin. Ya Rabbal. Nah, selanjutnya saya mau ngomong pemuda Karang Taruna. Senang kalau Karang Taruna gini aktif ya. Para pemuda gini ya ditemenin dengan tokoh-tokoh, karena anak muda ini semangatnya luar biasa. Ini bisa ngumpulin orang kayak gini aja, Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau di Jakarta ini udah susah ngumpulin anak-anak muda ngaji lagi. Iya, ngaji itu bukan perkara yang gampang. Makanya yang kedua, saya ingat buku Thor Aid Al-Qarni yang judulnya La Tahzan, diterjemahkan Don't Be Sad, jangan sedih. Di situ ada tulisan An-nasu bi sifatihil ghalibah, manusia berdasarkan sifat yang dominan. Maka anak-anak muda kalau sudah dikenal sifat dominannya adalah sifat baik, insya Allah dia kemana aja berjalan akan dikenal sebagai orang baik. Alhamdulillah. Saya aja, halo Pak, boleh cerita? Halo? Boleh. Jadi saya ingat waktu umroh kebetulan ikut sama saya Komeng. Komeng dikenal jahil. Iya, saya kan dikenal Ustadz. Terbang kita sampai Madinah. Ya, sudah belasan jam. Sampai di sana rupanya dia nahan buang angin. Saya bilang, kenapa mukanya merah? Ini saya nahan supaya nggak batal wudhu. Saya bilang, sekarang mah boleh batal wudhu. Oh boleh Pak Ustadz. Ya udah dah, saya buang angin dulu. Habis buang angin, dia ngajak, Pak Ustadz, buang angin bareng yuk. Buang angin ngajak bareng. Makan bareng. Akhirnya dia beres buang angin. Alhamdulillah Pak Ustadz, lega nih. Naik lift, mau masuk ke kamar hotel. Rupanya pas di lift, saya yang mules. Saya bilang, bener Meng, coba kita buang di luar tadinya. Akhirnya saya udah tahan-tahan, rupanya ada yang lolos juga.
kecium sama sebagian ibu-ibu di lift. Tapi alhamdulillah yang dituduh bukan saya, tapi Komeng. Tahan kek, bukan saya Bu, saya udah di luar. Oh ini berarti sisanya. Akhirnya Komeng habis-habisan dituduh karena dia dikenal sebagai orang yang jahil. Naik ke kamar, ganti baju, Komeng pakai minyak wangi setengah botol. Gak mau lagi dituduh bau. Turun, mau sholat di Masjid Nabawi, ketemu lagi sama ibu-ibu yang tadi. Ternyata Komeng yang pakai minyak wangi setengah botol, saya yang dipuji. Ustadz, Masya Allah, harumnya Masya Allah. Ini minyaknya Sultan apa Raudo? Kata Komeng, saya Bu. Kata ibu-ibu, lu yang tadi aja masih berasa baunya. Begitulah manusia, tergantung kebiasaannya. Kalau biasa baik, insya Allah dikenal baik. Saya sholat subuh jamaah di masjid rutin. Satu hari saya ketiduran, pas saya nggak hadir di masjid, jamaah menyangka, oh Ustadz kayaknya lagi umroh, padahal lagi molor. Orang nyangkanya kita umroh. Tapi coba kalau orang biasa berbuat jelek, ya Bu, jangankan dia mau berbuat jelek, dia mau sholat aja pakai kain sarung ke masjid, orang curiga. Pas dia ke masjid nih, anak muda yang biasa troublemaker, kata orang-orang di masjid, beresin sendal lu, kotak amal gembok. Kenapa Mang? Ada dia. Bapak nggak lihat dia pakai kain sarung? Kayaknya dia mau sholat, kayaknya dia tobat. Orang masih curiga. Enggak. Orang gue dari cara dia pakai sarung aja gue curiga. Orang-orang pakai sarung gulungnya di depan, dia gulungnya di belakang. Artinya, walaupun dia mau berbuat baik, orang nggak percaya. Makanya an-nasu bi sifatihil ghalibah, manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Dr. Korni berdalil kepada dua. Yang pertama air, air idza balagha kullataini lam yahmilil khabath. Air kalau lebih dari 2 kula tidak mengandung najis. Air kali, air sungai, air laut, walaupun ada bangke, kita masih bisa berwudu dengan air laut. Betul apa betul? Ada di kali mau wudu, di sungai, terus ada yang ngambang warnanya kuning, tinggal digeser aja, push sana. Kalau dianya sudah nyingkir, kita bisa berwudu karena alma al-kasir, air yang banyak. Idza balagha kullataini lam yahmilil khabath. Kalau sudah lebih 2 kula tidak mengandung najis. Tapi kalau air sedikit, air segelas gini, kejatuhan bangkai kambing, bisa nggak dipakai wudhu? Nggak bisa, sama gelas-gelasnya hancur. Nah, kalau kita sudah dikenal baik, insya Allah pertahankan kebaikan itu. Anak-anak muda kita Karang Taruna Desa Curug Sangereng ini udah ulang tahun yang ke-38. Alhamdulillah, aktifkan. Ini hadroh Karang Taruna juga. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kita minta lagi berzikir dan bersolawat. Nanti mungkin kira-kira jam 1:30 ya, mulai lagi. Biarin anak-anak muda ya, dengan kegiatan-kegiatannya insya Allah akan menjadikan anak-anak muda kita penopang generasi yang sekarang ini siap digantiin 50, 60, 70. Karena pemuda ya, pemuda nih kalau kayak gini Masya Allah, mau ngaji kemana aja dikejar bisa, menuntut ilmu. Saya kemarin Pak Ustadz, jadi nggak ngambil S3 di Sudan, atau jadi nggak ngambil S3 di Mesir? Kalau saya cucu udah ada, mikir udah kasih yang muda-muda, biar yang muda-muda berangkat. Kalau yang muda ngaji mau kemana aja ya, insya Allah ya, mereka waktunya, tenaganya, otaknya, pikirannya juga
ya pikirannya juga masih jernih. Kalau anak muda baca dikit langsung hafal. Kalau orang tua ngaji hari ini juga lupa. Ya, coba kalau yang tua-tua kayak saya sekolah ditanya sama guru, ya kamu tahu nggak artinya ini? Malah dibalikin, kamu nanya, kamu bertanya-tanya karena lupa. Baik, jadi poin yang pertama bersyukur, yang kedua tadi saya sampaikan pertahankan kebaikan yang sudah ada. Apalagi anak-anak muda dengan energinya, dengan kekuatan fisiknya, bina, lengkapi itu. Karena kekuatan manusia, kekuatan fikriyah, kekuatan akal, kekuatan ilmu, belajar. Kemudian kekuatan fisik, latih fisiknya, belajar silat, karate, karambol, silahkan supaya fisik kita jadi bagus. Kemudian apalagi rohaninya juga jangan lupa. Makanya nih Karang Taruna Desa Curug bikin ini, sebenarnya ada zikirnya. Makanya di sela-sela ceramah kita juga insya Allah berzikir. Amin. Ya, mudah-mudahan doa kita diijabah. Karena kita baru diingetin, habis Cianjur belum beres, Garut. Innalil. Mudah-mudahan kalau Kelapa Dua, ya Desa Curug Sangereng selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum saya lanjutin, mari sama-sama kita istighfar, karena istighfar pembuka pintu rezeki. Amin. Ibu pulang dengerin ceramah, buka pintu ada duit 2 karung. Yakin gak Bu? Enggak? Sama, saya juga gak yakin. Tapi ya jangan salah, kemarin itu Oktober saya umroh, mau pulang karena banyak tagihan pesantren. Pas mau pulang ternyata Lesti nyusul. Sampai di sana akhirnya saya nambah seminggu. Waduh, tagihan makin nambah. Pas saya lagi sujud, kemudian bangun, salam, lihat handphone ada tagihan 30 juta. Pasir. Iya. Saya sujud lagi, saya sholat munajat, minta KWA, ada yang transfer, percis dengan harga yang harus saya bayar. Saya bilang Masya Allah, coba tadi minta juga bataknya sama semen. Manusia memang suka begitu, dikasih kurang aja. Tapi insya Allah kata Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Amin. Mari sama-sama astaghfirullah bareng. Rabbana astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah 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 minal khataya. Insyaallah. Dan bukan berarti orang-orang yang sekarang kena gempa mereka ahli maksiat, belum tentu. Iya, jangan juga merasa kita mah aman nih, berarti kita orang baik semua. Jangan juga punya pandangan seperti itu. Bisa jadi mereka yang kena musibah sesungguhnya tingkat keimanannya lebih baik. Tapi kita juga bersyukur Allah masih memberikan kita keamanan dan ketentraman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Kelapa Dua, Banten, ya Jawa Barat semuanya Allah jaga. Amin ya Rabbal. Udah cukup ya habis, karena di situ menurut ahli geologi memang ada kemungkinan susulan-susulan berikutnya. Cuman Allah yang bisa mengangkat dan mencabut bencana dari negeri kita. Amin. Ya nanti habis ini kita sholawat,
Nanti mungkin diiringi sama hadroh kita solawat rame-rame. Mudah-mudahan solawat kita akan mendatangkan syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa anak-anak pemuda di sini semuanya soleh? Kenapa anak di sini solehah, baik-baik semua? Ini peranan ibu-ibu. Kemarin ada ibu-ibu datang curhat sama saya. Ustadz, anak saya sekarang lupa sama saya. Naudzubillah min. Nggak kenal lagi sama orang tuanya. Ini bisa jadi yang salah orang tuanya, betul nggak? Kalau ibu-ibu di sini, masya Allah, ya, jangankan nimang-nimang anak. Tadi saya dengar dari panitia, Ustadz, emak-emak di sini, masya Allah, ya, kagetnya aja kalau dilatahin langsung baca Yasin. Jadi kalau dicolek kaget langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, dia baca Tabarok, kan jadi panjang. Iya, mungkin dia waktu gendong-gendong anaknya, dia salah, bukan sholawat, bukan zikir. Dia gendongnya malah anak siapa. Akhirnya pas gede anaknya nggak ngaku. Begitu emaknya datang, ini emak siapa? Kesalahan dari dulu ngegendongnya. Ibu-ibu di sini mah masya Allah ngegoreng juga sambil baca sholawat. Ada murid saya di Lampung, dia sambil ceramah dia dagang bakso, dinamain baksonya bakso sholawat karena bikinnya sambil sholawat. Saya juga rencananya mau bikin bakso istighfar. Jadi bakso saya isiin cabai rawit, jadi begitu digigit, astagfirullah, ya alhamdulillah. Jadi ngajarin kita zikir semuanya. Ya, tadi istighfarnya udah. Mari kemudian kita lanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Nabi. Sebelum saya lanjutkan lagi, mau solawat yang mana? Salatullah, salamullah. Ayo bareng semuanya ya. Yang bawa handphone boleh senternya dinyalahin. Ya, yang nggak nyala berarti nggak punya handphone. Ayo bareng. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Udah istighfar, udah sholawat, mudah-mudahan zikir kita mendatangkan kebaikan. Kemarin sempat viral, Bu, Pak, masya Allah, saya sampai mental gitu kan. Kemarin ada yang viral, bukan cuma si Farel yang nyanyi wong kok ngene kok dibanding-banding, tapi ada juga Ustazah Hajah Taslimah habis hataman Quran
tahlil, kemudian dia baca wa ilahukum ilahu wahid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu nggak tiba-tiba begitu. Saya tanya, ternyata anaknya bilang, Umi itu kebiasaannya kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji, sehingga pulang menghadap Allahnya juga dalam keadaan seperti itu. Oh, makanya kita bareng-bareng subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan ringan di mulut tapi nanti berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kemarin saya juga sempat lihat di media sosial, ada seorang ulama di Maroko mimpi 3 malam berturut-turut berjumpa dengan Rasulullah dan mengabarkan seseorang, dia di Maroko, dia bilang di Saudi ada orang namanya Fulan bin Fulan min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Penasaran dia, ngumpulin harta berangkat ke Saudi untuk umroh sambil nyari siapa yang dalam mimpinya kata Nabi annahu min ahlil jannah, dia adalah calon penduduk surga. Dia cari-cari setelah umroh, ternyata nggak ada yang kenal. Mungkin dia gambarannya orangnya pakai jubah, jenggotnya panjang, kemudian pakai sorban. Ternyata begitu dicari-cari, orangnya ketemu orang yang nggak sholat. Dia bilang saya nggak pantas jadi orang yang menjadi penduduk surga. Ternyata setelah didesak, orang ini memang tetangga Masjidil Haram tapi belum pernah sholat di Masjidil Haram. Ternyata dia setiap gajian dibagi 2 gajinya, yang satu diserahkan kepada anak yatim. Selama bertahun-tahun ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada ulama yang bermimpi bahwa annahu min ahlil jannah, bahwa dia adalah calon penduduk surga. Masya Allah. Akhirnya dia mau tobat, berangkat ke Masjidil Haram, sholat bersama dengan imam. Pas dia sholat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, di sujud yang terakhir, yang lain bangun untuk salam, dia tidak bangun lagi. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang setelah tobat, pulang setelah dia akhirnya sujud, walaupun tadinya dia bukan ahli ibadah. Makanya kalau ada anak muda, saya belum ahli ibadah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus bergabung, terus mendekat ke ulama, terus mendekat ke guru, terus belajar. Walaupun kondisi kita belum jadi orang yang sepenuhnya soleh. Dan yang udah soleh juga jangan sombong. Karena tadi saya ngobrol juga sama istri Pak Kades ya. Kata ibu-ibu, Ustaz, anak-anak muda di sini mah yang putrinya lihat pakainya bagus, nggak ada yang keluar rumah pakai you can see my ketek, nggak ada yang keluar rumah pakai celana wahai, Hawaii segini, wahai segini, nggak ada. Anak-anak muda di sini semuanya baik. Yang putrinya masya Allah, jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang udah soleh bersyukur, nggak usah sombong. Yang belum baik terus berusaha. Mudah-mudahan ada jalan, dan siapa tahu itu adalah jalan kebaikan buat kita. Karena yang namanya urusan meninggal nggak harus tua, nggak harus sakit. Ada anak muda, anaknya Gubernur Jawa Barat, masih muda, bisa berenang, punya sertifikat diving, meninggalnya justru di sungai. Iya, begitulah. Nggak bisa, Pak Ustadz, teman saya dadakan meninggal. Tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa.
Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal siang ngobrol, apalagi malam ada WA call gitu. Mungkin kita udah kaget gitu ya. Oleh karena itu nih Karang Taruna ya, alhamdulillah contoh Qatar deh. Qatar bikin Piala Dunia ya, Masya Allah, baru dalam sejarah World Cup dibuka dengan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, seluruh dunia dengar ya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita nih anak-anak muda ngikutin ajaran Nabi, jangan takut yang non muslim, karena kita nggak boleh berlaku kecuali bersikap dengan adil. Betul betul. Kita di sini mayoritas muslim, apa kita kejar-kejar non muslim, kita kumpulin di alun-alun, kita sunatan massal? Enggak. Karena la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Betul betul. Jangankan sesama manusia, kita sama binatang aja nggak boleh zolim. Betul betul. Ada perempuan ahli ibadah tapi kucing di penjara, dia jadi ahli neraka. Kucing diikat, gak dikasih makan, gak dikasih keluar, dia akhirnya jadi ahli neraka. Maaf, anjing kan kita umat Islam kebanyakan gak suka karena air liurnya najis mughallazah. Kalau dia menjilat bejana atau al-ina, dicucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah, repot, maka gak suka. Tapi ada seorang pelacur ngelihat anjing yang kehausan, dia turun ke sumur, dia ambil air pakai sepatunya, dia gigit, diminumin ke anjing itu. Allah berterima kasih dan dosanya diampuni. Masya. Tapi jangan salah paham, oh kalau kita banyak dosa cari aja anjing, kita minumin aja air mineral, air sumur aja dosa kita rontok. Maksudnya kita nggak boleh zolim. Anak-anak muda di sini nggak suka sama anjing, udah biarin aja. Kalau dia nggak ngegonggong, kitanya jangan ngegonggong duluan. Ini papasan sama anjing, anjingnya dikatain, anjing lu. Kata anjing lu apa? Kita nggak boleh. Halo Bu, Pak. Halo. Saya lagi cerita World Cup ya. Di sono LGBT nggak boleh masuk. Katanya si One Love. Ya, padahal Allah sudah inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ada laki, ada perempuan. Ya, kalau ada yang ketiga, dia harus disempurnakan. Kayak ada atlet voli kita, ya, Aprilia Manganang, itu sekarang jadi anggota TNI itu. Ya, itu tadinya dia perempuan. Setelah diteliti, ternyata dia nggak punya rahim. Akhirnya dia disempurnakan sebagai laki-laki. Dalam fikih Islam namanya khunta. Ya, makanya mereka tetap berpegang teguh. Ya, di sana memang nggak ada miras, nggak ada minuman keras. Ya, tidak, masya Allah, istiqomah. Dan orang yang istiqomah, insya Allah tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Insya Allah malaikat nanti akan turun dan mengatakan nggak usah sedih, nggak usah takut. Insya Allah. Ini kehidupan orang desa Curug Sangereng nih, kelihatan hidupnya enak semua, alhamdulillah. Saya lihat wajah-wajahnya, kelihatan orang kalau hidupnya enak tuh dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Wahai para pemuda, dan alhamdulillah bapak-bapak dan emak-emaknya juga dukung, karena ini adalah generasi pengganti, ini adalah naklul ajyal. Kalau kitanya semuanya pulang, mereka nanti yang akan mengisi pos-pos itu. Kalau merekanya tidak terdidik, merekanya nggak terlatih, merekanya nggak punya skill, mereka nggak punya ilmu, gimana lagi nanti bangsa ini ke depan akan mencapai cita-citanya? Betul ya, betul? Belajar, saya udah tua begini aja masih belajar. Saya ngambil S3 aja batuk, saya taruh 1. Tapi saya kejar lagi, karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Halo Bu, Pak, haji kemarin tuh 700 juta.
Berdua saya sama istri harusnya bayar 700 juta, 350 juta satu orang. Ini saya lagi nyariin untuk umroh Desember, ya, satu orangnya 117 juta pakai bisnis kelas, ya, 117 juta. Tapi kalau punya ilmu, kita bisa berangkat ke Mekah tanpa bayar, Masya Allah, malah pulang diongkosin. Alhamdulillah. Makanya ilmu. Kemarin ada jamaah saya mau berangkat, dia gelisah nggak punya ilmu. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang tenang, di Mekah orang udah banyak yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Apalagi kalau urusan makan doang, mau jajan mah gampang, nggak usah ngomong, nunjuk aja, dia bilang 5.000 gitu. Alhamdulillah, urusan makan sukses, asal ada yang jajan, 2 real. Tapi dia gagal pas mau pipis, turun di Batha Quraisy mau ke WC, yang jagain orang Yaman, mau ngomong gak bisa. Akhirnya dia ingat makan, berarti kalau mau pipis, hampir dipukulin sama orang Yaman. Saya datang, saya bilang, Isyada Muhammad, mada hadath, what's wrong, what's the matter, ayah naon. Dia bilang, hadal hajab wal fahisyah, ini haji pengen berbuat maksiat, masa nunjuk-nunjuk kan uing geuleuh. Saya bilang, memang Pak Haji mau ngapain? Saya pengen pipis Pak Ustaz. Dianya nggak paham. Saya jelasin, Muhammad ta'al hadal haj yuridul hammam, huwa la yatahammal yurid an yatabawwal. Dia nggak kuat lagi pengen ke WC. Dianya nggak ngomongan gini-gini, kan gue geli. Begitu dijelasin, dibuka tuh WC pintunya, tuh lu pilih tuh, ya. Pindah-pindahan deh tuh, ya. Itu contoh ilmu sedikit aja, Masya Allah. Apalagi kalau ilmu kita banyak. Makanya anak-anak muda fisiknya sehat, latihan, ya, main futsal, bulu tangkis, karate, apalagi silat, serak, cimande, tanjakan, beraja musti, tajimalela, betara sangsang, sapu angin, sapu lidi, sapu ijuk. Belajar, karena dengan fisik yang kuat, tapi rohaninya juga. Ini kayak Karang Taruna Desa Curug Sangereng ini bikin pengajian kayak gini. Mungkin anak-anak muda bilang, aduh nggak gaul banget sih ngaji, ya, kampungan banget sih. Lihat dong, sebelah-belah kita nih udah kota, ya. Ayo what's up man, man, gue laki nggak men, ya. Dunia boleh maju, tapi kita jangan ninggalin agama. Saya kemarin ketemu jamaah haji Jepang 2019-2022. Jamaah haji Jepang sama tuh kayak di World Cup, sampah tuh dipungutin. Kemarin jamaah haji Jepang juga tahu an-nazafatu minal iman, itu Islam yang dibawa oleh mereka. Dipungutin, orang buang sampah sembarangan, langsung dibawa sampai ke World Cup, ya. Waktu Jepang main banyak sampah karena orang nggak ngerti, padahal Islam ngajarin itu. Mungkin banjir, mungkin bencana, gara-gara tangan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Mungkin karena tangan jahilnya kita, tapi dicontohin, itu adalah Islam. Mudah-mudahan anak-anak muda kita paham, ini adalah Islam, ini adalah akhlak, ini adalah kemuliaan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah anak-anak kita anak-anak yang terjaga, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ayo sekarang kita baca lagi istighfar. Habis ini nanti kita lanjutkan sebagai penutup, dan kemudian kita doa bersama. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin ada berita katanya 2023 gelap, ya Pak. Allah, kita ngobrol, aftur mahal gara-gara perang Rusia. Kemarin saya beli roti di Saudi aja tuh potongannya udah lebih kecil karena gandumnya dari Rusia. Malah kemarin sempat ada isu mie instan juga mau naik, biasanya 3.000 jadi 9.000. Alhamdulillah belum naik ya sampai sekarang. Ada mama nanya, Pak Ustadz, mie instan naik semua rasa. Iya, kari ayam naik, soto ayam,
ayam bawa, nah berarti yang turun cuman rasa kotoran ayam ya. Insya Allah ya, kalau kitanya selalu berzikir, insya Allah Allah datangkan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Amin. Insya Allah yang jomblo nanti punya pasangan hidup yang soleh, yang solehah. Amin. Yang pengen bekerja, insya Allah Allah berikan pekerjaan yang baik. Amin. Yang pengen punya usaha, Allah berikan usaha. Yang pengen punya keturunan, Allah kasih keturunan. Kemarin ada beberapa artis nggak punya anak, pengen pakai bayi tabung, ternyata nggak gampang. Udah bayar mahal, sakit. Iya. Ada kemarin Mbak Inul aja saya tanya, ini si Ivan, iya Pak Ustadz, Masya Allah udah sakit bayar ratusan juta, ada sempet gagal. Ya, ada lagi kemarin udah bayar ratusan juta, gagal juga. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Ini mau bikin bayi tabung apa nasi goreng ya? Kenapa pakai gas 3 kilo? Nah, mari sama-sama kita berzikir. Ingat nggak Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan? Ya, cuman baca, ayo bareng, la ilaha illa anta, bareng, subhanaka inni kuntu minadh zalimin, bareng, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mudah-mudahan yang susah, yang sakit Allah sembuhkan ya, dan insya Allah apapun yang menghalang Allah membukakan jalan buat kita semua. Amin. Satu kali lagi, la ilaha illa anta subhanaka, terus minadh zalimin. Kita akui aja, mudah-mudahan dengan pengakuan kita kepada Allah, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Ya, kesian kita lihat bayi kedinginan, gak punya susu, tinggal di pengungsian. Kita alhamdulillah masih punya tempat. Mudah-mudahan segera Allah angkat dan cabut bala bencana dari negeri ini. Amin. Dan yang terakhir buat anak muda, yang pertama pesan saya adalah latih al-qiyadah wal jundiyah. Latih siap memimpin dan siap dipimpin. Karena anak-anak muda latihan leadership, kepemimpinan. Ya, jangankan mimpin Karang Taruna, mimpin negara, mimpin sholat aja. Halo, mimpin sholat itu harus punya ilmu. Jangankan imam sholat, 2 orang di belakang imam juga harus punya ilmu. Sebab kalau imamnya batal, dia keluar, yang gantiin 2 orang di belakangnya. Kalau 2 orang di belakangnya nggak ngerti, begitu imam batal keluar, terus diikutin. Kemana Pak Imam? Jangan ngikut, saya batal. Terus dia balik lagi ke jamaah, imam batal. Yang sebelahnya kalau nggak belajar fikih, gue udah tahu, orang gue nyium. Karena dia nggak punya ilmu. Makanya anak-anak muda latih al-qiyadah wal jundiyah. Ya, bagaimana memimpin dan sanggup dipimpin. Ada orang leadershipnya top, maunya mimpin, waktu dipimpin nggak bisa. Dia nggak mau, suruh datang segini nggak mau taat sama pemimpinnya, nggak juga. Tapi ada yang dia maunya dipimpin, nggak bisa jadi pemimpin. Dua-duanya dihidupkan. Insya Allah anak-anak muda kita siap. Apalagi kemarin kuliah umum, ya, ada profesor yang saat saya wisuda kemarin menyampaikan bahasa global. Jangan sampai kita ya nggak bisa Inggris, Arab, paling tidak syukur ada Prancis, Spanyol, Jepang, Cina. Kalau kita bisa, insya Allah kita bisa menguasai dunia. Sekarang imam-imam dari kampus saya jadi imam di Timur Tengah, jadi imam di Australia, jadi imam di Korea, jadi imam di Ansan, jadi imam di Seoul. Masya Allah, kalau dia punya bahasa Inggris, bahasa Arab, paling tidak
dan dia punya Quran, insya Allah dia go internasional, insya Allah dia jadi pemuda yang laku hidup di mana aja. Alhamdulillah. Minimal kalau anak muda itu belajar Fatihah di Mekah nyasar, insya Allah dia nggak akan nyasar jauh. Kalau dia ngaji, nyasar, dia ingat Fatihah, ihdina siroto, tunjukkan saya ke jalan. Ihdina siroto Hotel Hilton. Alhamdulillah nyampe juga kalau dia ngaji. Qiyada wal jundiyah, kemudian al ilmu wal ma'rifah, belajar ilmu dan pemahaman, belajar ilmu dan pengertian. Insya Allah semakin tinggi ilmu semakin ringan. Kalau harta makin banyak makin repot ngejaganya, tapi ilmu makin banyak makin ringan membawanya. Orang kalau punya ilmu suruh ngapain aja dia mudah. Contohnya kayak tadi, bolak-balik ke Mekah nggak pakai duit. Banyak saya ketemu orang Banten ada di Mekah, ya banyak saya ketemu di sana orang-orang dari Banten, masya Allah, karena mereka punya ilmu. Di pabrik aja, maaf, andai ada yang kerja di pabrik, bisa azan suaranya bagus, bisa baca Quran, ditunjuk jadi ketua DKM. Nah itu yang kedua, ya. Ilmu wal ma'rifah. Dan habis itu jangan lupa kita sebagai pemuda hormati orang-orang tua, insya Allah ridho mereka akan menjadi keridoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau udah beres begini, ini rangkaian hari ini masya Allah dari pagi ya, ada gerak jalan dari mana, dari sini sampai Aceh katanya, makanya belum pada pulang ini berapa ya. Gerak jalan, ada kreativitas. Mudah-mudahan Pak Sekcam, ya ini pasti dari kecamatan juga disupport, didukung. Kalau perlu tanda tangan, belum ada kegiatannya, jangan ditanda tangan dulu gitu. Ada kegiatan, ada proposal, didukung, disupport. Insya Allah mereka punya kreativitas, dan insya Allah ya kalau di sini kreatif mempertahankan budaya kearifan lokal. Saya contohin tadi itu World Cup, banyak orang dari belahan dunia, kita tetap punya sikap walaupun kita menghormati orang lain, ya kita saling menghargai dan menghormati. Ini luar biasa, judulnya cakep ya, dan mudah-mudahan seperti dengan judulnya, anak-anak muda kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Mungkin sampai di sini, nanti doa penutup akan dipimpin oleh guru kita ya, atau langsung doa makan. Kata anak muda jangan sepelekan doa makan. Abdel tuh ngomong sama mama dede ya, ada anak kecil belajar ngaji di TPA baru hafal doa makan doang, pas pulang lewat kuburan seperti ada kuntilanak, mau baca ayat kursi belum hafal, akhirnya baca Allahumma barik lana bima razaqtana, kabur setan. Papasan sama kuntilanak, lu kenapa lari kayak kesetanan? Lah namanya juga setan. Itu baru kali ini gue mau dimakan sama anak kecil. Allahumma barik lana. Ya, kalaupun nanti ada doa lagi, kita doa. Iya, nggak apa-apa. Makin banyak doa, insya Allah diijabah oleh Allah. Kita bacain Fatihah dulu buat orang-orang tua, guru-guru kita supaya panjang umur, sehat walafiat. Karena selama pandemi nggak kurang 900 ulama meninggal. Ayo, itu gimana cara mengejar supaya anak-anak muda ini bisa menjadi para ulama sepuh sebagaimana yang sudah pulang. Kita doain ulama kita sehat walafiat. Amin. Nih anak-anak muda mencapai cita-citanya ya, dan orang-orang tua yang ada sekarang mensupport, dan apa yang hari ini disupport dananya, ada yang nyumbang, ada yang bantu, Allah ganti 700 kali lipat. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan nuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Sebagai orang tua mungkin kami salah mendidik anak-anak kami. Sebagai anak muda mungkin kami kurang menghormati orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Orang-orang tua kami kalau masih hidup, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka dalam taat. Dan sempatkan kami anak-anaknya bisa membahagiakan orang tua kami, bisa haji dan umroh bareng dengan orang tua kami ya Allah. Tapi kalau ada orang tua yang sudah meninggal, ampuni mereka. Sampaikan doa kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, idfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min sairil buldanil muslimina ammatan. Angkat cabut bala bencana dari negeri kami ya Allah. Kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, likuifaksi, gelombang tsunami, wabah penyakit manusia, wabah penyakit hewan dari negeri dan dari seluruh dunia Islam. Ganti semuanya dengan hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul insyaallah. Kalau nggak ketemu lagi di sini, insyaallah kita ketemu di Madinah. Amin. Kalau nggak ketemu di Madinah, ketemu di Mekah. Amin. Kalau nggak ketemu di Mekah, ketemu di sorga. Amin. Ada ibu-ibu, Pak Ustaz, saya yang di Curug Sangere. Oh, ibu masuk surga juga. Yang saya di Blok F, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan bubar dulu, mungkin kalau ada doa lagi kita doa lagi. Saya kembali ke MC.